Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Satelit Republik Indonesia atau Satria 1 sukses diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Senin 19 Juni pukul 5.21 waktu Indonesia Barat. Satria 1 merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan menginklusikan masyarakat ke dalam ekosistem digital. Simak selengkapnya bersama rekan kami Ladiantri Arfiani dalam ulasan berikut ini. Baik Bilkis, terima kasih. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia mengharuskan kita untuk selalu siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di masa mendatang. Mulai dari ketersediaan sandang, pangan, papan, hingga internet, juga terus digencarkan oleh pemerintah melalui berbagai skema proyek strategis nasional, salah satunya dengan peluncuran beberapa satelit di Indonesia. Mengutip dari n2yo.com, pada 2021 Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah satelit terbanyak di kawasan Asia, yakni menduduki peringkat 7 dari 10 negara yang memiliki satelit terbanyak. Dengan posisi pertama diduduki oleh Tiongkok sebanyak 487 satelit, kedua diikuti oleh Jepang sebanyak 197 satelit, India 101 satelit, Korea Selatan 25 satelit, Israel 22 satelit, dan diikuti juga dengan Taiwan sebanyak 18 satelit, Saudi Arabia sebanyak 15 satelit, Indonesia 17 satelit, Uni Emirat Arab 13 satelit, dan terakhir diduduki oleh Turki sebanyak 13 satelit. Tercatat pemirsa, hingga saat ini juga Indonesia memiliki 18 satelit yang pernah dan sedang mengorbit di luar angkasa, dengan satelit pertamanya ialah Palapa yang diluncurkan pada tanggal 9 Juli 1976 untuk meningkatkan sistem komunikasi seperti telepon, televisi, dan telegram yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Satelit Palapa Nasional. Dan untuk satelit saat ini yang terbaru yang dimiliki Indonesia ialah satelit Republik Indonesia Raya atau Satria 1 yang diluncurkan secara resmi pada Senin 19 Juni 2023 pukul 5.21 waktu Indonesia Barat atau hari Minggu pukul 18.21 waktu Florida, Amerika Serikat. Adapun satelit Satria 1 ini juga telah dinobatkan sebagai satelit dengan kapasitas terbesar di Asia dan menjadi kelima terbesar di dunia yang memiliki tinggi mencapai 6,5 meter dan memiliki bobot hingga 4,5 ton. Adapun setelah peluncuran ini, Satria 1 juga akan melakukan electric orbit tracing selama sekitar 145 hari sejak pemisahan satelit dari kendaraan peluncurannya hingga tiba di posisi orbit 146 bujur timur. Di posisi orbit tersebut, satelit akan menjalani serangkaian tes seperti in-orbit testing, in-orbit accepting review, dan end-to-end test untuk memastikan kinerja satelit yang optimal. Direncanakan pada minggu keempat Desember 2023, Satria 1 akan siap beroperasi dan terhubung dengan stasiun bumi serta siap untuk dihubungkan dengan remote terminal ground segment di lokasi layanan publik. Dan pemirsa, ulasan selanjutnya saya akan membahas terkait bagaimana satelit Republik Indonesia ini dibuat. Dan untuk satelit Republik Indonesia Raya atau Satria 1 ini dibuat oleh perusahaan manufaktur satelit Prancis yakni Thales Alenia Space pada tahun 2020, dan terkait kerjasamanya telah dimulai sejak bulan Mei 2019 lalu dan telah direalisasikan pada tahun 2023. Dengan tidak membebani APBN, maka peluncuran Satria 1 ini juga memakai skema kerjasama pemerintah melalui beberapa badan usaha atau KPBU yang dioperasikan oleh PT Satelit Nusantara 3 dengan Kominfo berperan sebagai penanggung jawab proyek melalui layanan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Adapun keseluruhan biaya untuk proyek peluncuran satelit multifungsi Indonesia Raya atau satelit Satria 1 ini juga diperkirakan menghabiskan dana sebesar 450 juta US dollar atau sekitar 8 triliun rupiah.
dengan uang tersebut juga dialokasikan melalui untuk satelit roket ground station dan lainnya sebesar 450 juta atau sekitar 6,69 triliun rupiah. Adapun biaya pendanaan ini juga menghabiskan biaya sebesar 90 juta US dollar atau sekitar 1,33 triliun rupiah. Pemirsa, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mengetahui manfaat apa saja yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan diluncurkannya satelit Satria 1 ini juga tentunya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar yang diproyeksikan mampu meratakan akses internet di area tertinggal, terdepan, dan terluar yang belum terjangkau akses internet cepat melalui jaringan kabel serat optik atau Base Transceiver Station. Hal ini juga ditegaskan oleh PLT Menkominfo Mahfud MD melalui video berikut ini. Ini adalah satelit internet pertama milik Indonesia yang diluncurkan oleh roket Falcon 9 milik SpaceX dari landasan Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Saudara, saya ingin menegaskan tentang fungsi Satria 1 ini. Fungsi Satria 1 ini adalah untuk meratakan akses internet, terutama untuk keperluan pendidikan, untuk kesehatan, layanan publik, untuk masyarakat, untuk TNI, untuk Polri di seluruh wilayah tanah air, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil. Pemirsa, nantinya satelit Satria 1 ini secara maksimal bisa memberikan manfaat layanan internet yang menjangkau sampai dengan 150.000 titik yang akan menjangkau berbagai pelayanan transformasi publik bagi masyarakat. Yang pertama itu ada sekolah yang akan menjangkau 93.900 titik, diikuti dengan puskesmas sebanyak 3.700 titik. Dan juga selanjutnya akan mengakses atau menjangkau layanan transformasi masyarakat itu ada di kantor desa atau kelurahan, tepatnya ada di 47.000 titik. Selanjutnya untuk layanan keamanan yang mencakup 3T itu 3.900 titik. Dan di akhir ada layanan publik lainnya yang akan mengakses 600 titik. Lalu pemirsa, bagaimana cara satelit Satria 1 ini beroperasi? Dan untuk menggunakan akses internet langsung dari satelit ini ternyata diperlukan perangkat Very Small Aperture Terminal atau VSAT atau sering disebut sebagai antena parabola kecil yang menggunakan satelit untuk jalur telekomunikasi atau terminal telekomunikasi satelit. Umumnya antena VSAT ini berdiameter antara 0,6 dan 2,4 meter. Namun ternyata pemirsa ada juga antena VSAT besarnya dengan panjang 3 sampai dengan 6 meter. Dan pemirsa untuk informasi selanjutnya, Satria 1 ini juga memiliki manfaat untuk internet yang akan mencangkup jaringan seluruh satelit Satria 1 ini. Dan juga didukung dengan memiliki kapasitas transmisi satelit maksimalnya sebesar 150 GB per second dengan kapasitas tahap awal dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan akses internet ke 50.000 titik dengan kecepatan hingga 4 MB per second yang akan terhubung di 11 stasiun dan atau gateway meliputi Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura. Selanjutnya pemirsa, manfaat internet satelit Satria 1 ini juga bisa digunakan publik pada Januari 2024. Nah pemirsa, ini juga untuk 11 titik di Indonesia itu terdapat Sumatera terdapat di 54.400 titik, Kalimantan 19.300 titik, Sulawesi 23.900 titik, Papua dan Maluku 18.500 titik, Bali dan Nusa Tenggara 13.500 titik, dan Pulau Jawa ini mencakup 19.400 titik. Itulah dia pemirsa ulasan yang dapat kami sajikan untuk Anda. Bilkis kembali studio. Dan pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.